adaptasi dengan tatanan norma baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang harus dikerjakan. Kalau ini sosialisasi ini betul-betul bisa dilakukan secara masif, saya yakin kurva R0 dan RT betul-betul bisa kita turunkan. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, narasi kenormalan baru terus kita dengar di tengah penambahan kasus positif COVID-19 yang jauh dari kata melambat. Hari ini saja ada 1.111 penambahan kasus baru. Siapkah kita sebenarnya untuk new normal? Bagaimana pemerintah memastikan yang menjalankan new normal adalah daerah yang benar-benar siap? Walaupun ahli kesehatan mengatakan penyebaran COVID-19 bersifat dinamis, yang hari ini suatu daerah bisa saja hijau, tapi minggu depan mendadak bisa saja kuning bahkan merah. Nah, kenapa Jawa Timur menjadi epicentrum baru? Nah, sejumlah pertanyaan ini akan coba dijawab oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, yang diwawancarai oleh rekan saya, Fitri Megantara. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selamat malam Pak Doni, apa kabar? Selamat malam Mbak Rara, kabar baik. Ya, Pak Doni, tanggal 13 Juni nanti Gugus Tugas akan bekerja selama 3 bulan, artinya selama 3 bulan sejak dibentuk pertama kali. Apa perubahan ataupun dampak yang paling signifikan yang Gugus Tugas bisa pantau dalam penanganan COVID-19 di Indonesia? Terima kasih Mbak Rara. Yang pertama, kerjasama semakin bagus. Semakin terintegrasi, koordinasi juga semakin meningkat. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk melakukan pemeriksaan spesimen juga semakin banyak. Kalau dulu pada minggu-minggu pertama sampai dengan bulan pertama, kita hanya mampu memeriksa spesimen itu dengan jumlah ratusan. Sekarang sudah mengalami kemajuan yang cukup bagus. Bapak Presiden menargetkan sampai dengan bulan kedua itu adalah sekitar 10.000 spesimen per bulan. Dan dalam waktu 2 minggu terakhir sudah di atas 12.000. Bahkan 2 hari terakhir sudah di atas 16.000. Oke. Jadi ini suatu kemajuan yang sangat menggembirakan. Dan mudah-mudahan ini akan semakin meningkat terus karena target dari Bapak Presiden kemampuan kita untuk memeriksa spesimen itu adalah 20.000. Oke. Berbicara mengenai data Pak Doni dalam 2 hari berturut-turut di tanggal 9 Juni dan juga 10 Juni ini, angka kenaikan kasus positif COVID-19 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Sementara kita sudah masuk dalam masa adaptasi kenormalan baru. Bagaimana evaluasi dari gugus tugas ataupun pandangan dari gugus tugas mengenai hal ini? Baik Mbak Rara, jadi yang pertama, kenaikan ini faktor pertama itu diakibatkan karena jumlah pemeriksaan semakin banyak. Kemudian yang kedua adalah target yang diperiksa, yaitu ODP dan juga OTG, itu tepat sasaran. Artinya mereka yang diperiksa sebagian besar adalah positif. Kemudian yang berikutnya lagi, memang ada kecenderungan sebelum Lebaran kemarin atau beberapa hari sebelum Idul Fitri, itu banyak masyarakat yang melakukan pertemuan. Ya. Jadi sedang kita kaji, sedang kita gali, apakah kasus positif ini diakibatkan karena kegiatan sebelum Idul Fitri. Karena kalau kita hitung setelah Idul Fitri sampai kemari, kemungkinan besar masyarakat baru mulai ada yang kembali ke daerah asal atau kembali bekerja di kota besar, itu setelah tanggal 7 Juni. Nah, jadi kita yakin bahwa sebagian besar kasus ini adalah karena transmisi lokal. Ada hal juga yang cukup menggembirakan kita adalah angka pasien yang sembuh semakin meningkat. Kemarin pasien yang sembuh jumlahnya lebih dari 500. Dan hari ini telah mencapai 750 orang. Kemudian juga kita lihat persentase angka kematian itu di beberapa daerah itu nyaris tidak ada, ya, artinya sudah nol, walaupun beberapa daerah mengalami peningkatan. Nah, ini semuanya kita upayakan akan bisa berkurang jauh karena
Kementerian Kesehatan itu telah menemukan suatu metode menggunakan terapi plasma konvalesen. Jadi Bapak Menteri Terawan telah memberikan beberapa paket plasma konvalesen dari pasien yang telah sembuh untuk dikirim ke beberapa provinsi yang mengalami peningkatan. Nah, mudah-mudahan metode ini akan memberikan dampak positif terutama kepada pasien yang sakit dalam kondisi sakit berat dan kritis begitu. Oke. Selain metode itu, Pak Doni, dengan laju penularan seperti saat ini, apakah ada upaya ataupun strategi khusus untuk mengantisipasi lonjakan kasus ataupun mengantisipasi gelombang kedua COVID-19 ini? Yang paling kita khawatirkan adalah kalau terjadi gelombang kedua. Artinya kerja keras kita selama 3 bulan ini akan menjadi ya arahnya kepada sia-sia. Kenapa demikian? Karena semua tenaga, waktu, bahkan biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh banyak komponen bangsa kita, itu akan menjadi tidak berarti. Tetapi saya yakin masyarakat bisa menjaga. Kita semua mampu mengendalikan. Kalau toh beberapa waktu terakhir ini ada peningkatan, ini kita harapkan lebih kepada karena kualitas pemeriksaan yang semakin baik. Jumlah mereka yang diperiksa juga semakin meningkat. Kemudian juga strategi kita adalah dalam kondisi seperti sekarang ini, beradaptasi dengan kebiasaan baru, tetap kita harapkan tingkat kepatuhan terhadap disiplin, yaitu protokol kesehatan. Kalau kita semua mampu menjaga diri, berarti kita juga bisa menjaga lingkungan sekitarnya, orang lain. Kita pakai masker. Hari ini pun kita melakukan wawancara, ada menggunakan masker. Ini bagian daripada upaya untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi kita harapkan setiap saat ketika kita bertemu dengan siapapun, maka masker adalah bagian terpenting yang harus kita gunakan untuk mencegah terjadinya penularan. Oke, nah ini mengenai protokol kesehatan dan juga kedisiplinan. Arahan dari Presiden Jokowi adalah prakondisi yang ketat, Pak Doni. Tapi apabila kita lihat ada banyak kegiatan masyarakat di tempat publik yang ternyata masih mengabaikan kedisiplinan ataupun mematuhi protokol kesehatan, misalnya di pasar ataupun pada saat mengantre transportasi publik. Bagaimana upaya dari gugus tugas ataupun apa pandangan dari gugus tugas? Bapak Presiden telah meminta kepada Panglima TNI, kepada Kapolri untuk ikut membantu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat agar bisa betul-betul patuh kepada protokol kesehatan. Karena penyakit ini akan bisa kita hindari kalau kita tidak berdekatan satu sama lain. Kalau kita disiplin menggunakan masker. Kenapa kita harus pakai masker? Supaya kita tidak menulari orang lain dan orang lain pun bisa jadi tidak bisa menulari kita. Kemudian menjaga jarak. Menjaga jarak sangat penting. Karena ketika kita bersentuhan dengan seseorang, apalagi kalau orang itu sudah positif COVID, sangat mungkin kita pun akan terpapar. Jadi kesadaran kolektif, disiplin yang harus ditingkatkan adalah sesuatu yang menjadi hal yang sangat penting. Kemudian juga di tempat-tempat keramaian. Di antara kita harus berani untuk menjadi patriot. Ya tentunya mungkin kurang begitu populer menegur orang yang tidak pakai masker. Mengingatkan orang untuk tidak berdekatan satu sama lainnya. Termasuk pada saat mengantri. Jadi ketika ada antrian dan relatif sudah semakin panjang atau semakin berdempetan, kita harus bisa menjadi orang yang rela berkorban untuk yang lain. Keluar dari antrian, mengingatkan yang lain. Nah, ketika ada kelompok masyarakat yang berani melakukan hal seperti itu, maka dia telah menjadi patriot. Dia telah mengingatkan yang lain agar tidak tertular dan tidak menulari. Nah, kita butuh orang-orang yang punya keberanian untuk mengingatkan. Karena hanya dengan meningkatkan disiplin terhadap protokol kesehatan inilah kita bisa menghindari dari COVID. Baik, selain faktor kedisiplinan dari masyarakat, Pak Doni, usai jeda kita akan membahas bagaimana sebetulnya faktor sinergitas antara
pusat dan juga daerah, indikator-indikator apa yang diperbolehkan bagi daerah menerapkan adaptasi kenormalan baru. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Hati-hati, jangan sampai lengah. Karena sekali lagi di lapangan itu masih sangat dinamis. Keberhasilan pengendalian COVID ini sangat ditentukan oleh kedisiplinan dan protokol kesehatan. Perlu saya ingatkan, jika dalam perkembangan ditemukan kenaikan kasus baru, maka langsung akan kita lakukan pengetatan atau penutupan kembali. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Doni, Presiden meminta daerah tidak terburu-buru dalam menerapkan new normal ataupun kenormalan baru, harus berdasarkan pada data epidemiologi yang ketat. Ini sebetulnya koordinasi sinergitas antara pusat dan juga daerah ini seperti apa? Baik Mbak Rara, jadi tadi pagi Bapak Presiden berkunjung ke gugus tugas. Kemudian beliau juga sempat memberikan pengarahan kepada kami gugus tugas, termasuk juga kepada para gubernur. Intinya begini, hubungan pusat daerah ini harus menjadi suatu hubungan yang harmonis, timbal balik. Kemudian daerah juga melakukan konsultasi dengan pusat. Nah, jadi Bapak Presiden itu memberikan kesempatan hanya kepada daerah yang statusnya sudah mengalami kemajuan, sudah bisa terkendali, bahkan daerah yang tidak ada kasusnya sama sekali. Tentunya ini nggak bisa kita menggunakan pola seluruh Indonesia harus menggunakan adaptasi baru. Sementara di tiap-tiap daerah kan beda ancamannya. Jadi sekali lagi, hanya daerah yang memiliki risiko yang rendah atau yang tidak ada kasus sama sekali. Oke. Pemantauan, ya, Pak Doni, pemantauannya seperti apa? Artinya apabila ada zona yang sudah diperbolehkan menerapkan adaptasi kenormalan baru, kemudian ketika dipantau ternyata ada lonjakan kasus, apakah dimungkinkan ada pembatasan kembali, Pak? Ya, tadi Bapak Presiden mengatakan, ketika nanti satu daerah sudah diberikan pelonggaran, terjadi peningkatan kasus, bisa dihentikan, ya, atau bisa diketatkan kembali. Dan tentunya semuanya kan tergantung dari kemampuan kita untuk mengikuti perkembangan. Nah, data-data yang dikumpulkan oleh gugus tugas ini semuanya diterima oleh tim IT, tim pakar, kemudian diolah. Sebagaimana juga yang sudah dipersyaratkan oleh WHO. Ya, paling tidak ada 3 kategori. Yang pertama tentang surveillance, yang kedua tentang sistem pelayanan kesehatan masyarakat, dan yang paling penting adalah dari aspek epidemiologi. Nah, ketiga bidang ini dijadikan sebuah satu sistem, termasuk juga data berapa rumah sakit, kemudian ketersediaan tempat tidur, alat perlengkapan medis yang lainnya. Ini sudah dirumuskan bersama-sama dengan para kepala dinas seluruh Indonesia, sehingga ketemulah ya angka-angka yang nantinya menunjukkan kalau kasusnya tinggi maka kelompoknya adalah merah. Kalau kasusnya sedang, kelompoknya orange. Kalau kasusnya rendah, ini adalah kelompok kuning. Nah, daerah-daerah yang boleh beraktivitas adalah daerah yang kuning dan hijau. Yang tadi yang merah dan orange belum boleh. Oke. Berbicara mengenai daerah, Pak Doni, bagaimana kemudian dari gugus tugas juga memastikan kekompakan kebijakan di daerah dalam menangani COVID-19, dan kemudian ada sektor-sektor ekonomi yang memang harus diprioritaskan. Nah, bagaimana agar caranya Pemda juga mematuhi ada sektor-sektor ekonomi yang memang diprioritaskan untuk dibuka, ada yang memang belum saatnya untuk dibuka, Pak Doni? Jadi kekompakan daerah itu penting. Makanya dalam setiap konsep yang disampaikan, kolaborasi pentahelix. Kemudian para kepala daerah, bupati, wali kota pun ketika akan memulai aktivitasnya itu harus melakukan pertemuan, harus berunding, harus berkonsultasi dengan tokoh-tokoh yang ada, terutama pakar di bidang epidemiologi di daerah. Ya, kalau tidak ada bisa konsultasi ke pusat. Pakar kesehatan masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh masyarakat lainnya, termasuk juga melibatkan media, mungkin ada masukan saran dari mereka. Nah, ketika rumusan itu sudah disiapkan, maka tahap pertama adalah
melakukan edukasi kepada masyarakat. Tidak boleh satu kegiatan langsung dilakukan secara menyeluruh, ya, harus bertahap. Nah, tahapan edukasi kemudian sosialisasi ini diharapkan bisa dimengerti oleh masyarakat, bisa dipahami, sehingga masyarakat secara sukarela, secara sadar mau mengikuti keinginan dari atau kebijakan dari pimpinan di daerah. Ya. Apakah ada daerah, kalau bisa kita lihat data penanganan COVID-19 mengenai penyebaran kasus, ada beberapa daerah yang memang menunjukkan kenaikan kasus yang cukup tinggi, misalnya di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan. Apakah untuk provinsi-provinsi tersebut akan ada perhatian lebih dari gugus tugas? Dan bagaimana kemudian dukungan bagi provinsi-provinsi yang memang sudah menunjukkan bahwa COVID-19 sudah bisa dikendalikan, Pak? Untuk daerah-daerah yang mengalami peningkatan langsung dapat perhatian dari Bapak Presiden. Ya, Bapak Presiden menugaskan saya dengan Menteri Kesehatan dan juga Bapak Menteri Koordinator PMK. Ya, kami telah berkunjung ke Jawa Timur. Kami telah memberikan dukungan untuk memudahkan kegiatan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan COVID-19, mulai dari rumah sakit darurat, kemudian kesediaan alat untuk PCR test, baik yang mobile maupun yang stasioner. Kemudian juga menyiapkan sejumlah tenaga profesional, dokter dari Jakarta, untuk bisa membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada pasien di rumah sakit. Kemudian juga di Sulawesi Selatan dan juga di Kalimantan Selatan, kita berikan bantuan alat untuk menambah kemampuan tes PCR. Kemudian juga kita melihat ada sejumlah kasus yang terjadi di daerah, itu kemampuan untuk tracingnya perlu ditingkatkan. Nah, kita mengajak kepada tokoh-tokoh di daerah untuk secara sukarela menyampaikan pesan kepada masyarakat. Contoh misalnya di Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan melaporkan bahwa sudah mendaftar sekitar 900 orang masyarakat yang pernah ikut di tablik akbar di Goa pada bulan Maret yang lalu. Kemudian ternyata menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah yang hadir itu lebih dari 2.000. Nah, berarti kan masih ada 1.000 lebih yang belum melaporkan diri. Nah, kita harapkan kesadaran ini betul-betul bisa dilakukan. Mereka yang pernah berada pada suatu tempat yang akhirnya menjadi kawasan epicentrum, lantas berhubungan dengan beberapa orang, maka orang-orang ini secara sukarela untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Ya, pemerintah sudah memperbanyak alat-alat PCR test di beberapa daerah, beberapa tempat. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Pak Doni, berkaitan dengan data epidemiologi di BNPB diusulkan ada pembentukan struktur organisasi baru yang khusus menangani epidemiologi. Nah, kita akan membahas mengenai hal ini, Pak Doni, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Doni mengenai pembentukan struktur organisasi baru di BNPB yang khusus membawahi epidemiologi ini. Fungsinya seperti apa dan kemudian kenapa baru dibentuk saat ini, Pak? Jadi gini, Mbak Rara, BNPB ini organisasi yang dibentuk khusus menghadapi bencana alam. Ya, tetapi dalam peraturan perundang-undangan ternyata ada pasal yang menugaskan BNPB juga untuk menangani ya bencana non alam, yaitu wabah atau pandemi. Nah, sekarang ini para deputi itu tidak ada yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan masyarakat dan juga epidemiologi. Termasuk juga para eselon 2 masih nggak ada. Bahkan dokter pun di BNPB hanya 1. Nah, kami sudah melaporkan juga kepada DPR RI, Komisi 8, dan Komisi 8 dengan sigap sudah menyusun sebuah usulan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, kemudian sudah diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara. Nah, dalam organisasi yang sekarang ini
belum ada satupun pejabat eselon 2 dan juga eselon 3 yang latar belakangnya di bidang epidemiologi dan juga di bidang kesehatan masyarakat. Nah, ke depan kekurangan ini harus kita benahi karena bisa saja bencana seperti ini akan terulang lagi pada periode yang akan datang, ya. Dan antisipasi kita bukan hanya kepada wabah COVID, tetapi ada banyak sekali penyakit-penyakit yang diakibatkan karena virus dan juga sumber lainnya yang memang membutuhkan pakar, ya, keahlian tertentu. Nah, di sini belum ada. Jadi dengan adanya revisi tersebut, kita harapkan nanti BNPB semakin kuat. Nah, ini mengenai sosialisasi dan juga edukasi, apalagi di masa adaptasi kenormalan baru, ini ada membuat orang mungkin warga euforia sehingga kemudian lalai dalam protokol kesehatan. Bagaimana sosialisasi ini terus dilakukan? Apalagi kalau misalnya kita lihat, Pak, ada juga peristiwa di beberapa daerah, ada pemulangan paksa jenazah pasien COVID-19. Ini artinya apakah pemahaman mengenai protokol kesehatan masih belum sampai, protokol COVID-19 masih belum sampai, atau bagaimana pandangan dari gugus tugas? Peran dari tokoh-tokoh di daerah sangat penting. Ya, kalau kita lihat kejadiannya beberapa hari terakhir kan ini tidak menyeluruh, ya, hanya terjadi di beberapa tempat saja. Jadi langkah yang paling ideal itu adalah masyarakat betul-betul bisa didekati oleh tokoh-tokoh di daerah. Karena tidak cukup hanya pesan-pesan dari pusat, ya. Yang bisa mempengaruhi sekarang ini adalah kepala desa yang punya hubungan emosional dengan masyarakat, ketua RT, ketua RW yang juga punya ikatan emosional dengan masyarakat. Nah, ketika tokoh-tokoh ini mau berperan, maka kita yakin akan jauh lebih efektif. Karena ketika nanti ada penegakan hukum oleh aparat keamanan, ya belum tentu juga bisa diterima dengan baik, ya. Sehingga risiko terjadinya gesekan kemungkinan besar ada. Dan kita tidak inginkan itu, ya. Dalam kondisi susah seperti sekarang ini, dalam kondisi yang mengkhawatirkan, ya, penyelesaian masalah itu tidak boleh menimbulkan masalah baru, ya. Oleh karenanya Panglima TNI, Kapolri yang sudah melakukan langkah-langkah persuasif ini juga harus kita hargai, ya. Masyarakat juga kita harapkan semakin meningkat kesadarannya. Pasien COVID yang akhirnya meninggal atau orang yang sudah diduga PDP, pasien dalam perawatan, kemudian lantas meninggal dan dokter sudah mengatakan yang bersangkutan kemungkinan besar adalah COVID walaupun belum keluar hasil PCR tesnya. Nah, ini harus dipahami oleh masyarakat bahwa dokter adalah orang yang lebih tahu dibandingkan kita, ya, sehingga ketika kita mau mengikuti nasihat dokter, maka nasihat itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Baik. Ya, jadi masyarakat sekali lagi diajak, diimbau untuk patuh dengan dokter. Dokter adalah orang yang sangat memahami tentang potensi risiko ancaman COVID ini. Nah, kalau kita tidak ikuti nasihat dokter, maka kita pun nanti akan menjadi rugi sendiri. Ya, beberapa kasus diingatkan dokter tidak mau. Setelah sekian hari, ya, mengalami gangguan kesehatan, diperiksa ternyata positif COVID. Nah, kalau dari awal mengikuti nasihat dokter, maka selamat. Dokter dilatih, kemudian sudah menjiwai bagaimana tanggung jawab dokter untuk membantu masyarakat. Kemudian mencegah supaya masyarakat tidak menjadi korban sia-sia. Oke, itu dari faktor masyarakat. Terakhir, Pak, kembali kepada daerah, bagaimana kemudian pusat ataupun gugus tugas memastikan kesiapan daerah pada saat menerapkan kenormalan baru, baik dilihat dari pengujian yang masif, pelacakan yang agresif, kesiapan fasilitas kesehatan, dan juga data epidemiologinya. Ya, jadi Presiden dalam setiap rapat selalu menekankan testing yang masif, pelacakan yang agresif, ya, isolasi yang ketat. Nah, sekarang kita sudah senang, ya, udah di atas 16.000 dan alat PCR test kita sudah di atas 140.000. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita ngelola, termasuk juga bagaimana meningkatkan kemampuan petugas di laboratorium. Begitu pentingnya PCR ini untuk bisa
diperbanyak di seluruh wilayah Indonesia. Kalau dulu hanya beberapa, sekarang sudah semakin banyak. Jadi kita yakin ke depan target Bapak Presiden 20.000 dalam waktu yang tidak lama akan terlampaui. Dan arahnya Bapak Presiden mengatakan kalau sudah di atas sudah bisa 20.000, maka akan menanjak ke 30.000. Nah, sekarang yang kita sasar adalah kelompok ODP yang jumlahnya sekitar 250.000 orang. Nah, kalau kita bisa masif melakukan tracing kepada kelompok-kelompok tersebut, maka kita dengan cepat bisa memutus mata rantai penularan. Kemudian juga pemanfaatan IT, ya. Jadi Kemenkominfo sudah membentuk aplikasi Peduli Lindungi, ya. Dan ini bisa nanti untuk melakukan pelacakan, ya, sehingga mereka yang sudah mendapatkan satu sudah diketahui sebagai pasien positif, ya, harus isolasi, ternyata tidak mau isolasi, ini akan bisa diikuti gerakannya. Jadi semua daya dan upaya harus kita tingkatkan. Tetapi seluruh ini semuanya kunci utamanya cuma satu, kesadaran pribadi dan juga kesadaran kolektif, termasuk juga disiplin, ya, disiplin untuk taat kepada protokol kesehatan. Yang penting artinya fase kenormalan baru adalah bagaimana masyarakat mengingat bahwa normal yang baru adalah protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan disiplin untuk dilaksanakan. Dan untuk daerah selalu ada evaluasi setiap waktunya pada saat menerapkan fase kenormalan yang baru seperti itu, dan ini dipantau terus oleh gugus tugas ataupun pemerintah pusat seperti itu, ya Pak Doni. Baik Pak Doni, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Talk. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Letjen TNI Doni Monardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan kita kembali ke studio. Dan untuk membahas lebih jauh pemirsa terkait dengan wawancara Fitri Megantara tadi dengan Doni Monardo terkait dengan seberapa siap sebenarnya kita untuk memasuki era new normal dari sisi kesiapan masyarakatnya. Kita akan berbincang dengan Guru Besar Komunikasi UNAIR Surabaya, Profesor Henry Subiakto, dan juga ahli epidemiologi tim pakar gugus tugas, Mbak Dewi Nur Aisyah. Saya akan ke Prof. Henry terlebih dahulu. Prof, bagaimana Anda melihat euforia masyarakat yang cenderung mengabaikan protokol kesehatan di masa PSBB transisi ini, dan bahkan ketika COVID-19 jumlah kasusnya justru malah semakin naik dari waktu ke waktu? Iya, Mas Rory, selamat malam. Jadi begini Mas Rory, kalau kita bicara mengenai perilaku, itu memang terkait tidak hanya persoalan komunikasi, tapi juga banyak faktor. Kalau komunikasi itu awalnya kan pertama orang itu tahu nggak bahwa ada persoalan COVID-19. Kalau dia tahu, paham secara benar atau tidak. Komunikasi sebenarnya berhenti ketika sudah menyampaikan pengetahuan dan secara benar kepada masyarakat. Persoalannya, apakah semua orang yang sudah tahu itu lalu kemudian mengikuti perilakunya sesuai yang disampaikan oleh katakanlah pemerintah atau yang berwajib? Kan belum tentu. Karena banyak faktor. Kalau yang namanya hanya menyampaikan sebuah informasi, itu tinggal bagaimana media yang dipakai sesuai enggak nyampe kepada publik atau tidak, kan begitu. Tapi kalau sudah kemudian berkait dengan pengetahuan, maka harus bahasa pesan yang dipakai betul-betul dipahami oleh publik. Nah, Prof, ketika sudah paham, ya. Mohon maaf, Prof, sebelum ke tataran pemahaman gitu, saya ingin ke tataran komunikasi terlebih dahulu. Apakah menurut Anda pemerintah sudah memiliki grand design komunikasi yang nanti strateginya ini ke masyarakat, misalnya pedesaan, ini masyarakat pasar, ini masyarakat perkantoran, ini sosial ekonomi menengah ke atas, ini menengah ke bawah. Sudah punya grand design komunikasi belum untuk menyasar itu? Jangan-jangan hanya protokol kesehatan saja dalam satu bahasa yang beda pemahaman, beda pendidikan, beda latar belakang, beda penerimaannya? Harusnya punya, karena memang negara Indonesia itu kan sangat beragam, kan. Publiknya, halayaknya beragam. Berbicara dengan orang-orang yang ada di kota besar tentu berbeda dengan ketika berbicara dengan masyarakat di pedesaan, yang begitu kan. Artinya memang harus memiliki itu dan memiliki strategi-strategi yang berbeda. Ini justru menunjukkan bahwa komunikasi itu sesuatu yang sangat penting.
Saya justru mau bertanya, apakah negara sudah melihat bahwa komunikasi sangat penting? Apakah sudah ada boleh dikatakan perhatian kepada komunikasi itu? Karena Menurut Anda, sebaik Prof? apapun yang dilakukan pemerintah, sangat baik apapun pemerintah, kalau komunikasinya tidak mampu untuk dipersepsi secara benar oleh publik, itu juga akan boleh dikatakan bisa gagal, gitu ya, bisa tidak berhasil. Karena sekarang yang namanya realitas itu persepsi. Keberhasilan pemerintah itu persepsi. Kalau menurut Anda, Profesor Henry, apakah pemerintah sudah menitik beratkan juga pada komunikasi publik? Kalau saya melihat begini, diakui atau tidak, sekarang sudah banyak yang sudah tahu tentang COVID-19. Itu berarti dia sudah ada pengetahuan, kan? Bahkan sudah banyak yang menggunakan masker dibandingkan dengan misalnya 2 bulan, sebulan yang lalu. Sudah ada perkembangan. Tapi masih ada banyak orang yang mengabaikan physical distancing misalnya. Kenapa? Mungkin ada 2 kemungkinan. Mungkin mereka tidak tahu. Tapi yang besar kemungkinan justru sudah tahu. Mereka sudah tahu. Tapi keadaan atau faktor lain yang menyebabkan mereka tidak melakukan itu. Misalnya kalau orang di angkutan umum, karena memang penggunanya banyak, angkutan umumnya masih terbatas. Itu akhirnya menjadi antrian. Nah, itu kan berarti apa? Bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena kondisi. Atau begini, di pasar-pasar, mungkin ada yang tidak tahu, ya. Tapi ada juga yang sudah tahu, tapi karena kebutuhan, maka dia harus datang ke kerumunan. Nah, itu berarti apa? Bukan hanya persoalan pengetahuan dan komunikasi, tapi ada persoalan-persoalan faktor lain. Nah, di sini yang penting bahwa negara tidak hanya komunikasi sangat penting, tapi tidak hanya itu, juga ada penegakan dari faktor-faktor di luar komunikasi kalau ingin lebih efektif. Penegakan aturan begitu ya, dari aturan yang sudah dibuat. Penegakan aturan. Makanya saya sangat setuju ketika Presiden mengatakan bahwa harus ada polisi atau bahkan TNI akan ada di daerah-daerah yang banyak orang. Itu akan menjadi simbol, menjadi pesan bahwa negara serius loh ya. Gitu ya. Saya akan ke Mbak Dewi sekarang, Prof. Saya akan ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, kita tahu bahwa ada zona hijau, kuning, dan merah. Dan salah satu zona merah yang kita tahu pertambahan kasusnya sekarang cukup mengkhawatirkan, jumlah orang meninggalnya sudah melebihi DKI Jakarta adalah Jawa Timur. Dan hari ini sekali lagi Jawa Timur menempati peringkat tertinggi begitu dalam penambahan kasus positif dari 1.111 jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia hari ini. Saya ingin tahu terlebih dahulu, Mbak, bagaimana sebenarnya tim dari gugus tugas menentukan zona hijau, zona kuning, dan juga zona merah? Jadi Mas Rory, saya klarifikasi, zonanya ada 4 warna. Paling rendah adalah zona hijau, yaitu daerah yang tidak terdampak COVID-19 sampai dengan pertanggal tertentu ya, karena kan data COVID sangat dinamis. Yang kedua adalah zona kuning, di mana resiko penyebaran COVID ini rendah. Yang ketiga adalah zona orange, di mana zona resiko kenaikan kasusnya sedang. Dan yang terakhir adalah zona merah, di mana termasuk dalam resiko tinggi. Daerah-daerah yang kewaspadaannya benar-benar harus ditingkatkan. Perhitungannya dari mana? Tim gugus tugas menggunakan total 15 indikator kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, ada 2 indikator pelayanan kesehatan, dan 2 indikator surveillance kesehatan masyarakat. Dari epidemiologi tersebut ada 11 indikator, dan keseluruhan indikator tersebut sesuai dengan rekomendasi dari WHO, kita sesuaikan dengan ketersediaan data yang ada, kemudian juga sudah kami komunikasikan kepada seluruh dinas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. 11 indikator tersebut di epidemiologi, misalnya kita ingin melihat terjadinya penurunan dari jumlah kasus positif. Yang kedua, penurunan jumlah kasus ODP dan PDP. Yang ketiga, penurunan jumlah meninggal dari kasus positif. Yang keempat, penurunan dari jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP. Yang kelima, peningkatan jumlah sembuh dari pasien positif. Keenam, peningkatan jumlah selesai pengawasan atau pemantauan di ODP dan PDP. Kita juga ingin melihat penurunan jumlah orang yang dirawat di rumah sakit, baik positif maupun ODP dan PDP. Mbak Dewi, nanti surveillance, mohon maaf, saya harus jeda terlebih dahulu. Nanti saya akan tanyakan, ketika suatu zona masih
masuk zona merah begitu dan tidak memberlakukan apa yang seharusnya zona merah berlakukan, apa yang Anda khawatirkan dampaknya? Kami akan kembali pemirsa membahasnya sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mbak Dewi Nur Aisyah. Mbak Dewi, kalau misalnya suatu daerah ditetapkan dia masih zona merah, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan atau tidak menjalankan seperti PSBB yang ketat, selayaknya zona merah, apa yang akan terjadi, apa yang Anda khawatirkan? Yang paling dikhawatirkan tentu terjadinya lonjakan kasus yang sangat tinggi. Di luar lonjakan kasus, sebenarnya yang harus lebih kita khawatirkan adalah fatalitasnya. Dari sekian jumlah yang terinfeksi, berapa yang akan meninggal? Karena tergantung dari kapasitas pelayanan kesehatan. Jika terlalu banyak orang yang sakit dalam waktu bersamaan, bisa dipastikan pelayanan kesehatannya akan kesulitan. Oleh sebab itu yang kita hindari adalah jangan sampai ada orang tertular. Kalau tertular, jangan sampai dia penyakitnya menjadi berat dan akan memberikan beban kepada pelayanan kesehatan. Prof. Henry, apa yang kemudian seharusnya menjadi strategi, tidak hanya pemerintah, tapi sampai aparatur level di bawah, bahkan ketua RW, ketua RT, agar ada komunikasi yang komprehensif, grand design, diturunkan ke berbagai latar belakang, berbagai daerah, berbagai budaya, kemudian bisa diimplementasikan di masing-masing daerah agar masyarakat yang berbeda latar belakang, berbeda tingkat pendidikan, juga kena begitu message ini? Ya, pertama komunikasi tidak cukup hanya komunikasi publik, tapi komunikasi sosial, artinya melibatkan semua elemen masyarakat tadi ya. Dan ini yang sebenarnya di awal-awal itu ada keberhasilan yang cukup bagus, yaitu apa? Masyarakat sudah melakukan apa yang disebut sebagai working from home, WFH ya. Tapi apa yang terjadi? Ada peningkatan penggunaan IT, ya, penggunaan teknologi digital sampai 443%. Itu diikuti oleh kejahatan di dunia cyber. Hoax mengalami peningkatan yang juga luar biasa. Sampai satu minggu itu ada yang 80 tema hoax dalam satu minggu. Sehingga apa yang terjadi bahwa masyarakat juga dikacaukan dari informasi-informasi yang sebenarnya mereka harusnya itu memiliki pengetahuan yang benar, akhirnya terkacaukan dengan berbagai hoax tadi. Karena memang pengguna media sosial juga naik hampir 45%. Naik dalam selama kita PSBB di berbagai daerah itu naik sekali. Nah, kalau hoaxnya naik, penggunaan media sosial naik, itu kan akhirnya apa? Komunikasi yang sebaiknya yang sebenarnya bagus itu terganggu oleh informasi-informasi yang disfungsional itu yang sering terjadi. Prof? Nah, ini perlu masyarakat juga paham, termasuk sampai ke RT RW. Prof, agar kemudian pelibatan masyarakat bisa dilakukan dan pelanggaran oleh masyarakat, termasuk kita tahu tindakan yang sangat membahayakan memaksa mengambil jenazah pasien COVID-19 ini tidak kembali terjadi. Menurut Anda strategi apa yang harus dilakukan? Nah, ini perlu tadi bahwa komunikasi kita harus boleh dikatakan dengan giving the fact, memberikan fakta-fakta bahwa yang namanya orang mengambil jenazah, tunjukkan bahwa ada fakta-fakta yang merugikan mereka sendiri. Ternyata jenazah yang mereka ambil secara paksa itu positif. Nah, ketika positif, apa yang terjadi pada para pengambil itu? Ternyata dari mereka juga terjadilah penularan-penularan yang positif. Jadi supaya masyarakat itu mengambil sebuah hikmah bahwa melakukan hal yang melanggar aturan itu berarti merugikan mereka sendiri dan merugikan masyarakat yang luas. Baik, terima kasih Profesor Henry. Saya terakhir akan ke Mbak Dewi. Mbak Dewi, kita tadi sudah membahas zona merah, sekarang masyarakat di zona kuning, zona dan juga zona hijau begitu. Bagaimana agar masyarakat di situ dan juga pemerintahnya tidak mabuk dalam euforia dan seolah-olah corona sudah pergi? Iya, jadi sebenarnya ketika memang ada zonasi itu lebih menunjukkan risiko, bukan berarti tidak ada risiko. Risiko itu tetap ada, mau dari mulai zona hijau, kuning, orange, atau merah, cuma perbedaan besarannya saja, potensinya saja. Di luar semua itu tetap protokol kesehatan wajib diberlakukan di semua zona. Bukan berarti yang zona hijau bisa kembali normal tanpa menerapkan protokol kesehatan. Yang paling tepat adalah di semua zona, dimanapun berada, sektor apapun juga, wajib menerapkan protokol kesehatan.
Karena kunci kita melawan corona ini satu-satunya hanyalah perubahan perilaku masyarakat, menggunakan adaptasi kebiasaan baru, hidup lebih bersih, hidup lebih sehat, hidup lebih taat. Baik, artinya masyarakat yang hidup di zona hijau ataupun kuning tidak boleh bersantai-santai, tidak boleh leha-leha, tetap harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Terima kasih ahli epidemiologi tim pakar gugus tugas Dewi Nur Aisyah dan juga Prof. Henry Subiakto, Guru Besar Komunikasi UNAIR Surabaya, Jawa Timur atas waktunya di Prime Talk. Demikianlah perbincangan kami pemirsa di Prime Talk. Saya Rodi Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.